Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aisyah Wulan Anggraini dengan NPM 201302415 dan tiga teman saya lainnya yaitu Yudianto, kemudian Siti Anisa Nurjana serta Anissa eh, akan memaparkan mengenai proyek yang telah kami rencanakan dan telah kami buat. Nah, proyek ini mengenai album digital identitas Porifera. Proyek ini kami beri judul yaitu Pembuatan Album Digital Identitas Porifera untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi tentang Porifera. Produk ini atau proyek ini bertemakan yaitu album digital identitas Porifera dengan topiknya pada invertebrata yang difokuskan pada Porifera. Nah, kemudian masalah pada proyek ini yaitu karena banyaknya spesies dari berbagai kelas pada film Porifera yang menyebabkan siswa sulit untuk mempelajarinya. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu untuk memudahkan siswa dalam mempelajari jenis-jenis Porifera. Luaran pada proyek ini yaitu akan membuat produk yang fungsional. Nah, sebenarnya apa sih Porifera itu? Jadi, Porifera itu berasal dari kata Latin yang berarti berpori atau berspon atau juga dapat berarti bunga karang. Nah, Porifera itu adalah organisme multiseluler yang memiliki banyak pori sehingga air dapat melewati tubuhnya. Nah, spons atau porifera ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pembagian spons berdasarkan struktur rangkaiannya. Nah, struktur rangkaian pada spons dibagi menjadi yang pertama yaitu ada kalkare, disebut kalkare juga dengan spons kapur. Nah, karakteristiknya yaitu spikulanya terbuat dari kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit dan aragonit. Kemudian ada hexactinellida, disebut juga spons kaca karena memiliki karakteristik yaitu spikulanya tersusun atas silika atau kaca. Nah, sehingga pada spons ini hampir mirip seperti kaca. Nah, kemudian ada desmospongi. Desmospongi ini 80% dari semua spons di dunia merupakan anggota dari kelas ini. Rangkanya terbuat dari spikula dan benang spongi. Nah, jadi dari 80% ini sehingga dimanapun daerahnya rata-rata spons jenis dari anggota ini dapat dikelompokkan menjadi desmospongi. Kemudian ada Homosaeromorpha sebelum bagian dari desmospongi, tetapi baru-baru ini dipisahkan karena diakui sebagai kelas tersendiri yang tidak ada perbedaan mendasar dengan desmospongi. Tapi apabila diamati secara genetik, individu atau kelas ini berbeda dengan kelas desmospongi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan atau dipaparkan oleh teman saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Aisyah. Di sini saya bernama Yudianto. Di sini saya akan menjelaskan kelas Porifera, yaitu kelas Demos Penyai. Demos Penyai ialah kelas dari anggota hewan yang tidak bertulang belakang yang masuk ke dalam filum Porifera. Ini masuk ke dalam golongan bertulang lunak sebab tidak memiliki kerangka dan ada beberapa yang memiliki rangka yang tersusun dari serabut sponging dengan spikula dari zat kersik. Ciri-ciri kelas Demos Penyai adalah yang pertama, kerangka Demos Penyai. Umumnya Demos Penyai memiliki kerangka yang terbuat dari spikula yang mengandung silikon, serat, sponging atau juga bisa
kombinasi dari keduanya. Yang kedua yaitu warna tubuh. Umumnya Demospinae memiliki warna tubuh yang cerah karena mengandung pigmen yang ada di amebosit. Fungsi dari warna tersebut kemungkinan ialah untuk melindungi tubuh Demospinae dari sinar matahari. Yang ketiga yaitu bentuk tubuh. Bentuk tubuh dari Demospinae sangat tidak beraturan dan juga bercabang. Yang keempat yaitu untuk tinggi dan diameternya bisa mencapai lebih dari 1 meter dan semua Demospinae memiliki saluran air tipe leuconoid. Yang kelima yaitu arsitektur. Arsitektur Demospinae ini sangat bervariasi seperti berkelompok, retikulat atau seperti jaring, radial atau menyebar keluar dari pusat yang sama, berbulu atau plumose, dan juga dikompresi dengan aksial. Oke, selanjutnya di sini ada ordo Haploslerida yang terdiri dari ada Ethospongia muta, Ethospongia testudinari, Calispongiae arizosa, Calispongiae fallax, Calispongiae vaginalis, Calispongiae pilifera, Haliclona fasuesi, Haliclona angulata, Haliclona uccelata, Haliclona raffa, Haliclona simulans, Haliclona urcelus, Calinula libata, Calinula losanovi, Amphidon viridis. Oke, sebenarnya di sini akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada ordo Poecilosclerida. Kita mengambil 10 spesies. Dan ordo ini merupakan ordo yang memiliki paling banyak spesies dalam kelas Demospongiae dengan jumlah hingga lebih dari 2200 spesies. Di sini spesiesnya yaitu ada Desmapsama acorata, ada Ectioplasia ferox, Lotrocota birotulata, Hamasanta pilata, Apilectus fucorum, Artemisina arsigera, Desmacella annexa, Isodicta palmata, Xrella roses, dan ada Desmocidon fruticosum. Kemudian ada ordo Hadromerida. Di sini kita mengambil 2 spesies, yaitu ada Aaptos papillata dan Adreus fascicularis. Kemudian ada ordo Dictyokeratida. Di sini kita mengambil 1 spesies dan ordo ini membentuk keratosa atau spons bertanduk. Spesiesnya yaitu Spongia officinalis. Kemudian ada ordo Agelacida. Di sini kita mengambil 2 spesies, yaitu ada Agelas clatrodus dan Agelas conifers. Kemudian ada ordo Chondricida. Di sini kita mengambil 1 spesies, yaitu Chondrosia reniformis. Kemudian ada ordo Ferongida. Di sini kita mengambil 7 spesies, yaitu ada Aplycina arceri, ada Aplycina aeropoba, Aplycina cauliformis, Aplycina fistularis, Aplycina vulva, Aplycina lacunosa, dan Alolocorolla crassa. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan album digital identitas Porifera. Jadi, ini adalah icon dari tampilan album digital identitas Porifera. Jika kita klik, maka akan muncul tampilan home seperti ini. Kemudian klik start, akan diarahkan ke halaman menu. Nah, di halaman menu ini terdapat icon home, kemudian icon tanda tanya, dan icon play. Jika kita mengklik icon home, maka kita akan diarahkan ke halaman home. Selanjutnya, jika kita klik tanda tanya, maka kita akan dapat melihat anggota-anggota dari kelompok 8. Selanjutnya, jika kita mengklik tanda play, maka kita akan langsung dapat melihat
spesies dari Porifera. Di sini ada Setospongia muta, kemudian ada klasifikasinya serta penjelasannya. Nah, untuk menuju ke halaman berikutnya, kita dapat mengklik tanda panah, atau kita bisa menggunakan icon panah yang bertuliskan next atau previous. Kemudian jika ingin melihat daftar atau ingin langsung lompat ke halaman tertentu, kita bisa mengklik garis 3 pada pojok kanan atas. Nah, kita dapat melihat daftar halaman. Jika kita ingin menuju ke halaman 37, kita dapat mengklik nomor 37, kemudian akan ditampilkan spesies pada halaman ke-37. Untuk kembali ke home, kita bisa mengklik icon home pada pojok kanan atas.